Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinesa Kanti Sumarman dengan NIM G00241464 dari kelompok B5 dengan hasil Gian. Pada kali ini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi di blok 2.3 neuroendokrin dengan satu kasus dan beberapa soal yang akan dibahas. Oke, pertama-tama dari skenario terlebih dahulu, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke IGD oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di kanan, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan, hilangnya sensasi saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri, pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia non fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke. Nah, jadi kita langsung masuk ke soal pertama aja. Jelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior hingga ke posterior, juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi ini circulus willis yang bisa kita lihat di sini. Nah, merupakan anastomosis penting di antara keempat arteri yang memvaskularisasi otak. Ada 2 arteri vertebralis dan 2 arteri carotis interna. Dibentuk oleh arteri cerebri posterior, arteri communicans posterior, arteri carotis interna, arteri cerebri anterior, arteri communicans anterior. Circulus arteriosus ini merupakan perangkat kolateral penting jika terjadi obstruksi. Oke, jadi kan ini bentukannya ya. Kalau misalkan dari dilihat dari bawah atau dari inferior. Nah, bagian anterior itu yang paling atas sini. Ini anterior. Ini ada 2 anterior cerebral artery cerebri anterior yang kanan dan yang kiri, dan mereka akan dihubungkan menggunakan arteri communicans anterior. Kemudian ke sini ada ketemu ini arteri cerebri media, dan yang sebelah sininya ada arteri carotis interna. Setelah itu dihubungkan dengan arteri cerebri posterior menggunakan arteri communicans posterior. Nah, berarti kan ini cerebri posterior, terus kesini dia ada basilar arteri, dan di sini ada vertebralis arteri. Nah, untuk fungsinya sendiri, circulus willis menyediakan sirkulasi kolateral yang memungkinkan perfusi otak tetap berlangsung bila terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Jadi kalau misal arteri carotis interna kiri tersumbat, aliran darah bisa dialihkan melalui arteri communicans anterior atau posterior untuk mempertahankan suplai darah ke hemisfer sebelah kiri. Jadi karena memang strukturnya mereka tuh ada penghubungnya, arteri communicans, jadi kalau misalkan terdapat sumbatan di salah satu arteri besar, dia bisa seakan-akan dikompensasi gitu. Seakan-akan memang dikompensasi oleh bagian-bagian yang lainnya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau decussatio, letak relatif di medula spinalis. Oke, jadi ini kalau kita lihat di medula spinalis itu ada spinothalamicus, juga tractus corticospinalis. Ini. Nah, jadi untuk fungsinya sendiri, spinothalamicus itu bagian anterior, dia akan membawa rangsang raba juga nyeri tekan, sedangkan kalau bagian lateralnya untuk membawa rangsang nyeri dan suhu.
Selanjutnya, kalau misalkan bedanya dengan tractus corticospinalis bagian anterior dan lateral juga, dia untuk pergerakan otot-otot volunteer. Nah, untuk titik awal dan akhirnya pada tractus corticospinalis, dia itu ada di cortex cerebri, terutama di area motorik primer, broadband 4 di gyrus precentralis. Kalau akhirnya itu ada neuron motorik bawah di tanduk anterior medulla spinalis. Kalau untuk tractus spinothalamicus, awalnya ada di neuron sensorik, di ganglion spinal, root dorsal, sinaps di tanduk posterior. Akhirnya, pada talamus, khususnya nukleus ventral posterior lateral, kemudian diteruskan ke korteks sensori, area 1, 2, 3 Brodmann. Nah, untuk lokasi penyilangannya, atau decussatio, kalau tractus corticospinalis itu mayoritasnya, sebagian besarnya menyilang di decussatio pyramidum di medulla oblongata, membentuk tractus corticospinalis lateralis. Sebagian kecilnya tetap di ipsilateral sebagai tractus corticospinalis anterior, dan baru menyilang di level segmen target di medulla spinalis. Kalau yang tractus spinothalamicus, dia menyilang di medulla spinalis, tepatnya di commissura anterior, beberapa segmen di atas masuknya akar sensorik. Untuk letak relatif di medulla spinalisnya, untuk tractus corticospinalis itu dia yang lateralis terletak di funiculus lateralis, bagian lateral dari medulla spinalis. Kalau misalkan yang anterior, di funiculus anterior. Sesuai namanya. Dan selanjutnya, kalau tractus spinothalamicus, dia terletak di funiculus anterolateralis, anterolateral dari medulla spinalis, bagian lateral ventral dari sisi medulla spinalis. Nah, kita sekarang masuk ke soal yang ketiga. Sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak atau brainstem, dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, juga medulla oblongata. Jadi kan seperti yang kita tahu, trunkus cerebri itu memang tersusun dari mesencephalon, pons, juga medulla oblongata. Nah, ini mesencephalon yang bentuknya itu seperti Mickey Mouse. Jadi di sini bisa kita lihat strukturnya dulu. Pertama tuh ada pedunculus cerebri. Pedunculus cerebri itu terdiri dari apa? Ada crus cerebri sama tegmentum mesencephali. Nah, crus cerebri sama tegmentum mesencephali itu dipisahkan oleh substansia nigra. Kemudian di tengah sini ada aqueductus mesencephali, dan ini ada suatu permukaan di antara kedua peduncularis disebut dengan fossa interpeduncularis, dan bagian bawah, maksudnya di bagian posteriornya itu ada dorsal, ada tectum mesencephali. Oke. Ya, tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pedunculus cerebri, substansi nigra akan membagi pedunculus cerebri menjadi crus cerebri dan tegmentum. Crus cerebri itu mengandung serabut descendens yang mana dibagi. Kalau 1/5 lateralnya itu ada fibra temporopontinus, parietopontinus, juga corticobulbaris lateral. Kalau 3/5 medio lateral itu dia oleh fibra corticospinal atau tractus pyramidalis, dan 1/3 medialnya oleh fibra corticopontinus dan fibra corticobulbaris medialis. Kalau misalkan selanjutnya ada tegmentum mesencephali, di sana ada nukleus Faber yang mana warnanya itu merah karena kandungan ferrum yang tinggi. Kemudian ada juga lemniscus lateralis yang memasuki colliculus inferior untuk daras pendengaran. Setelah itu ada substansia nigra, nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri, gelap akibat pigmen melanin yang terkandung dalam badan sel saraf. Dia terdiri dari pars compacta sama pars reticularis, yang mana yang compacta itu yang berpigmen neuromelanin. Kalau misalkan reticularis dia tidak berpigmen. Jadi pigmennya itu hasil sampingan pembuatan dari dopamin yang berfungsi untuk lintasan dopaminergic nigrostriatal. Nah, reticularis itu ada di bagian ventral dari compacta. Selanjutnya yang ketiga ada fossa interpeduncularis. Nah, ini merupakan dataran di antara pedunculus cerebri yang dia tuh ditembus oleh arteria centralis posteromedialis. Makanya dia ngebentuk lubang-lubang disebut substansia perforata posteriora, dan di sini keluar juga nervus 3 yaitu nervus oculomotor, sehingga disebut sulcus nervi oculomotori. Selanjutnya ada aqueductus mesencephali, itu dia yang akan menghubungkan ventricle tertius dengan ventricle quadratus untuk mengalirkan LCS, liquor cerebrospinalis. Selanjutnya ada tectum mesencephali. Disebut di sana ada struktur namanya itu
quadrigeminal bodies yang terdiri dari dua colliculus superior dan dua colliculus inferior. Nah, selanjutnya kita ke pons. Pons itu yang ini. Dia ada dua, ada pars basalis sama ada pars tegmentalis, depan dan belakangnya. Nah, untuk di pars basalis bagian ventral itu ada struktur apa? Ada struktur sulcus basilaris pontis, yang mana dia nanti akan ada arteri basilaris. Kemudian ada sulcus bulbopontinus di sini, yang dia tuh tempat keluarnya nervus 6 atau abducens. Kemudian ada juga ini angulus pontus cerebellaris, dia tempat keluarnya nervus cranial 7-8. Berarti facialis sama vestibul cochlear. Habis itu kalau misalkan yang 5, yang trigeminus itu dia keluar dari brachium pontis. Oke. Kalau pada bagian dorsalnya itu berarti yang sebelah sini ada beberapa bagian, bisa kita lihat di sini ada eminentia medialis yang dia itu akan melanjutkan menjadi colliculus facialis di sebelah sini. Nah, di bagian tengahnya itu ada sulcus medianus posterior. Situ ini ada area vestibuli, di sini ada striae medullares. Oh iya, di sini juga ada sulcus limitans. Nah, untuk colliculus facialis itu dia merupakan genu interna nervus facialis nucleus nervi abducens. Kalau stria medullaris itu dia tempat nuclei vestibularis dan cochlearis, juga salivatorius. Oh ya, di sini juga ada udah. Next, kita ke soal yang selanjutnya ada medulla oblongata. Pada bagian dia tuh ada eksternal sama ada internal, dan ini eksternal bagian ventralnya, bagian depan. Yang sebelah sini, di sini ada visura mediana anterior, kemudian ada sulcus ventral lateral, ada piramis juga oliva, dan di sini ada decussatio pyramidum. Nah, ini bagian ventral, masih ventral. Untuk nervus cranial yang keluarnya, ini ada nervus 9, 10, 11, dan 12, berarti glosopharynx, vagus, hipoglossus, sama accessorius. Mereka keluar di posterolateral, kecuali yang ke-12 itu dia di anterolateral, sulcus anterolateral. Oke, ini pada bagian dorsalnya. Nih, di sana ada tuberculum trigeminal, kemudian ada funiculus lateralis yang sebelah sini, kemudian ada tuberculum cuneatum, tuberculum gracile. Nah, ini dia ke bawahnya itu akan melanjut jadi fasciculus cuneatus, juga fasciculus gracilis. Di sini masih ada sulcus medianus posterior juga. Terus di sini ada trigonum nervi hypoglossi, juga trigonum nervi vagi. Gitu. Nah, ini bagian internal dari medulla oblongata. Sini ada kompleks nuclear olivarius, ada nukleus ambiguus motorik, nukleus somatic motorik nervus 9, 10, 11, juga ada nukleus tractus solitarius, sensorik 7, 9, 10, nukleus dorsalis nervus vagus, nukleus nervus hipoglossus, solitari, ambiguus. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, jadi kalau misalkan ada salah satunya kan ada nervus oculomotor yang ketiga, asal usul nukleusnya dia di nucleus nervus oculomotorius di mesencephalon, tingkat colliculus superior. Kemudian ada nukleus Edinger Westphal, komponen parasimpatis bukan bagian motorik murni tapi tetap penting. Fungsinya nervus 3 untuk apa? Untuk inervasi otot-otot ekstraokuler, contohnya musculus rectus superior, medial, inferior, dan obliquus inferior. Kemudian ada musculus levator palpebra superioris. Dia juga mengontrol sebagian besar pergerakan bola mata dan membuka kelopak mata atas. Ini yang levator palpebra.
Kemudian kalau misalkan lesi itu dia ada apa? Ada ptosis, contohnya jatuhnya kelopak mata, strabismus, mata juling, dan diplopia. Karena kan memang okulomotor itu untuk fungsinya untuk otot mata kan. Jadi kalau misalkan ada yang lesi itu berarti kan ada yang lemah dan cenderung ada yang dominan, makanya dia bisa jadi bikin matanya juling. Kemudian kalau contoh yang kedua ada nervus keempat, trochlearis. Asal usus nukleusnya itu di mesencephalon bawah kulikula inferior, satu-satunya saraf kranial yang keluar dari dorsal brainstem dan menyilang decussation sebelum keluar batang otak. Fungsinya untuk menervasi musculus obliquus superior, menurunkan dan memutar medial bola mata terutama saat mata dalam posisi adduksi. Jadi karena dia sama-sama untuk menervasi mata, lesinya pun akan ke, kalau misalnya ada lesi di nervus 4 itu ke ptosis, strabismus, juga diplopia. Nah, yang ketiga nervus abducens. Asal usus nukleusnya dia di pons, dekat garis tengah dan dasar ventrikel keempat, ventrikel quartus. Fungsinya untuk menginervasi musculus rectus lateralis, jadi untuk abduksi, menggerakkan bola mata ke lateral. Karena lagi dan lagi dia itu menginervasi mata, jadi kalau misalkan ada lesi di nervus 6, ini harusnya 6, lesinya itu akan ke ptosis, strabismus, juga diplopia. Selanjutnya kita ke soalan kelima. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Area 4, 1, 2, 3, 4, 4, dan 45. Juga area 22. Jadi ini area Brodmann di otak kita. Yang pertama kan tadi diminta area nomor 4. Berarti yang sebelah sini, dia lokasinya ada di gyrus precentralis. Karena kan ada sulcus centralis di sini dan dia itu bagian depannya. Berarti precentralis. Fungsinya untuk apa? Untuk area motorik primer. Kalau misalkan area 1, 2, 3 dia ada di setelah sulcus centralis, makanya dia lokasinya ada di gyrus postcentralis. Fungsinya untuk area sensorik primer. Nah, untuk area 44 dan 45 itu berarti ada di sini. Dia lokasinya di inferior frontal gyrus kiri. Jadi pada lobus frontal di bagian inferior. Dia disebut juga area Broca, yang mana fungsinya itu untuk bicara motorik. Jadi dia untuk memproduksi bicara. Nah, kalau misalkan area 22 itu di sini, itu dia lokasinya di lobus temporal superior. Disebutnya area Wernicke, yang mana fungsinya untuk area bicara sensorik dan misalnya untuk pemahaman bahasa. Nah, selanjutnya soal ke-6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, jadi untuk distribusi vaskular otak itu kan ada arteri cerebri media, juga arteri cerebri anterior, yang mana kalau yang media itu menyuplai bagian lateral hemisfer cerebri, termasuk korteks motorik sensorik primer yang mengatur wajah juga lengan. Nah, kemudian juga dia kena juga ke wilayah area Broca sama Wernicke pada hemisfer dominan. Untuk arteri cerebri anterior dia mensuplai bagian medialnya hemisfer, jadi lebih ke dalam. Dia itu ada korteks motorik sensorik untuk tungkai dan panggul. Nah, homunculus motorik itu di korteks motorik primer area Brodmann 4 terdapat homunculus motorik pada bagian lateral untuk wajah dan lengan, pada bagian medial untuk tungkai dan kaki. Maka, infark pada arteri cerebri medial yang menyuplai area lateral akan menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan lebih dominan daripada tungkai. Karena dia memang mengatur wajah juga lengan. Nih, ini yang gambarannya. Ini kan arteri arteriosus wilisi, circulus arteriosus wilisi. Yang mana ini kan bagian lateral hemisferi. Dia itu di suplai oleh arteri yang warna ungu, berarti dia yang cerebri medial. Kalau misalkan bagian medialnya itu dia lebih ke
yang anterior juga ada sedikit yang posterior. Itu makanya kelumpuhan pada wajah dan lengan itu disebabkan lebih sering oleh oklusi pada arteri cerebri media, karena dia di sini kan, dia di yang bagian lateralnya. Oke, selanjutnya soal yang terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus wilis yang terlibat. Jadi, kalau misalkan ada sumbatan pada arteri karotis interna kiri, sirkulus wilis ini tuh akan membantu dengan mengkompensasi. Lewat apa? Lewat arteri. Bisa lewat arteri communicans arterior, bisa lewat arteri communicans posterior. Gimana caranya? Jadi, kan arteri karotis interna itu yang ini. Ya. Berarti dia ada oklusi di situ. Arteri karotis interna yang kanan yang masih normal akan menyalurkan darah ke cerebri anterior yang kanan. Melalui arteri communicans arterior dari arteri cerebri anterior yang kanan, dia bisa ngalir ke arteri cerebri anterior yang sebelah kiri, sebagian perfusi hemisfer, makanya sebagian yang sebelah kiri akan terjaga. Nah, atau lewat via arteri communicans posterior. Arteri vertebralis kanan dan kiri bersatu membentuk arteri basilaris, menyalurkan darah ke arteri cerebri posterior kanan juga kiri. Melalui arteri communicans posterior kiri, darah dari arteri cerebri posterior melalui arteri cerebri posterior, melalui arteri communicans posterior sebelah kiri, darah dari arteri cerebri posterior kiri bisa masuk ke karotis interna sebelah kiri, lalu ke arteri cerebri media kiri. Jadi melalui ini darah dari sini itu bisa nyampe ke karotis interna. Nah ini, makanya dari karotis interna dia bisa ke cerebri media sebelah kiri, yang mana tadi terdapat oklusi. Oklusinya terdapat di arteri karotis interna. Ya. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.